Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil hudatil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan para habaib, para ustaz, segenap jemaah pengajian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore hari ini kita masih akan baca beberapa hadis yang berkaitan dengan fadlul ju' al-khusyuna, keutamaan hidup lapar dan hidup sederhana. Banyak keutamaannya dan contoh teladannya Rasulullah banyak. Enggak bagus bareng terus, mewah terus enggak bagus. Sederhana itu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaki min hina ta'afa Allah ta'ala hatta qabala Allah ta'ala. Wa qila lahu hal kana lakum fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakhil? Qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munhalan min hini ibta'ahu Allah Ta'ala hatta qabadahu Allah Ta'ala. Faqila lahu kaifa kuntum ta'kuluna asy-sya'ir ghairu maqbul? Qala kunna nathatuhu wa nanfukhuhu fayadiru matar wa ma baqi sarayna. Rawahu Bukhari. Qauluhu annaki huwa fathun nun wa kasrul qaf wa tasydidul ya wa al-khubuz al-quwara wa badur termak. Qauluhu sarayna huwa bitha muthalatha thumma ra musyaddadah thumma ba muthanna min tahtu thumma nun ay balalnahu wa atanna. Masya Allah, ini teladan dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh sahabat Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu. Sahabat Sahl bin Sa'd ini menyaksikan kehidupan Rasulullah SAW. Dia bercerita, ma ra'a Rasulullah SAW an-nabiyya min hin ibta'athahu Allah Ta'ala hatta qabadahu Allah Ta'ala. Kata sahabat ini, Rasulullah SAW itu belum pernah melihat roti yang bersih, yang putih, tepungnya putih bersih, itu belum pernah lihat Rasulullah SAW sejak diutus oleh Allah sampai mati. Artinya nggak tahu makan roti enak Rasulullah SAW. Roti, makanya roti bukan nasi. Zaman Rasulullah itu gandum itu dibikin roti, tapi bukan memilih atau memaksakan diri untuk mendapatkan kualitas tepung roti yang paling bagus, yang putih bersih. Enggak. Rasulullah sederhana itu. Masih enak kita kehidupan Rasulullah SAW secara umum, secara zahir mewahan kita, secara batin nikmatan Rasulullah SAW.
Jadi makannya sederhana Rasulullah, rumahnya sederhana. Rasulullah SAW itu rumahnya tuh itu ngangkat tangan kiri ini kena langit-langitnya. Apa ini? Piani. Piani itu kayu pendek. Rumahnya Rasulullah SAW, ya makamnya Rasulullah SAW itu muat 3 orang. Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Di lebani lain gak muat. Rasulullah itu kan dimakamkan di rumahnya. Rumahnya itu sebelahnya masjid. Nah sekarang ini pelebaran masjid, makamnya Rasulullah SAW yang dulunya rumahnya itu masuk dalam masjid bisa. Di tengah-tengah masjid, masjidnya gede dalam ini. Jadi muat cuma 3 orang dimakamkan di situ. Ada sisa satu. Ya, sisa satu itu nanti untuk Imam Mahdi atau Nabi Isa alaihissalam yang datang di akhir zaman. Itu ada beberapa hadisnya mutawatir faktornya banyak. Dalam istilah mustalah hadis, mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sahabat, 40 orang lebih. Jadi nggak mungkin bohong. Jadi sahih. Walaupun lafadznya beda-beda, tapi hadis itu menunjukkan akan datangnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam datang bukan sebagai Rasul, tapi sebagai umat dan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja dia meluruskan dakwaan orang-orang Kristen yang mempertuhankan Nabi Isa. Jadi nanti tiang-tiang salib itu akan dihancurkan oleh Nabi Isa karena dia merasa difitnah, dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak membawa syariatnya, dan dibawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sholat di belakangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu umat Nabi Muhammad dari dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Ada hadis katakan walaupun kiamat itu tinggal 1 hari, Allah akan mengutus seorang dari dzurriyyahnya untuk menyatukan umat Islam dan menegakkan keadilan. Pasti terjadi. Hadisnya mutawatir, ya. Dan zaman ini sudah zaman dekat. Para ulama ahli isyarah mengatakan gak lama, tanda-tanda sudah banyak. Didahului dengan gempa bumi, dengan banjir, ya, dengan peperangan di mana-mana, Malahim, dan pusatnya di Syam. Sekarang sudah terjadi Malahim itu, terjadi haraj, pembunuhan, banyak orang dibunuh, sudah terjadi semua. Ya, akan terjadi kepanasan. Panas sekarang ini bukan ukuran. Di India, di Pakistan itu panas, ribuan orang mati karena panas. Itu tanda-tanda akan dekatnya kiamat. Akan terjadi dukhan. Dukhan itu asap. Asap itu negara kobong sekarang ini. Kalimantan kobong, Sumatera kobong, asap. Di mana-mana sudah keluar semua tanda-tandanya ini. Saya lihat ini mungkin dia itu dukhan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya mau terbang dari Sampit ke Banjarmasin, nggak bisa terbang, gagal terbang karena pesawatnya nggak ada yang bisa terbang karena tertutup oleh asap. Akhirnya darat-darat dari Sampit sampai ke Banjarmasin, lebih kurang 10 jam. Asap. Kalau umpama Rasulullah SAW akan terjadi asap, asap mana lagi yang lebih besar daripada asap ini? Emangnya asapnya rokok? Masa asapnya rokok? Asap akan ada asap. Ya asap ini negara, hutan, pulau terbakar. Kita jalan darat tertutup, jalanan tertutup sama asap, nggak kelihatan. Sampai negara tertutup, Singapura, Malaysia tertutup asap semuanya. Nah, ini sudah
tanda akhir zaman. Dan tidak lama lagi insyaallah Imam Mahdi datang bersama Nabi Isa. Itu tinggal siap-siap aja. Zaman itu zaman perang. Orang-orang yang bersih hatinya, hidup tertekan, mereka sederhana hidupnya. Kadang di antara mereka ada yang maling gunung, menyelamatkan agama dan dirinya, ya, tidak mau kumpul orang banyak demi selamat. Karena kalau diikuti manusia banyak, sesat. Ya. Kalau diikuti kemajuan, rusak. Itu sudah disabdakan Rasulullah SAW. Sayati ala nasi zamanun yukhayyaru fihi ar-rajul bainal ajzi wal fujur falyakhtaril ajza 'anil fujur. Akan datang suatu zaman di mana manusia dihadapkan pada satu pilihan antara dia dianggap terbelakang, nggak maju, ajiz, atau fujur, atau dia menjadi orang rusak. Jadi kalau dia nggak mau dianggap terbelakang, ya, kalau maka dia akan maju. Maju artinya maju rusak. Jadi kata maju, kata modern, ya wis maju itu wis. Ini sudah ada. Sabda Rasulullah, falyakhtaril ajza 'anil fujur, maka hendaklah dia memilih dianggap tak maju, kalau ajiz nggak mampu apa-apa, daripada dia mengikuti perkembangan tapi rusak. Itu zaman itu. Ya. Yang halal nggak ada, teman seperjuangan di jalan Allah nggak menemukan, konco ngaji, konco ibadah, sering menasihati nggak ada. Cari teman untuk kerja yang betul-betul mencari yang halal, kalau no. Ini gak iso, makanya apa? Dari mana? Makanya suka. Baca kitabnya Mu'adal di Salatul Ma'awana. Baca. Kalau kamu gak ada yang kamu makan halal, oh makan rumput. Kenapa makan rumput? Makan rumput. Daripada makan halal, makan haram. Baca kitab Mu'adal di Salatul Ma'awana. Semua makan rumput. Kamu ada, kalau kamu kan eman sayang dengan agamamu. Kalau kamu nggak mau makan rumput lele yang enak, walaupun halal, ya wes kamu itu tak Tuhan itu aja. Makan rumput ya. Mau makan rumput? Tuh yang mana? Kangkung nggak rumput kan? Kangkung bayam. Tambah rumput. Cuma Ike coba mau. Loh, kalau mau sayang dengan agama Islam, lebih baik makan rumput daripada makan haram. Syekh Abdul Qadir Jailani 30 tahun makan rumput. Jadi wali gitu tuh, 30 tahun makan rumput. Baca manakibnya, manakib itu mana-mana dibaca, cuma dibaca kalau dipahami. Syekh Abdul Qadir Jailani hidupnya mengembara 30 tahun makan rumput. Syekh Abdul Qadir Jailani itu gak nemu halal, ya rumput sudah nggak mau. Al-Imam As-Syafi'i makan tanah, lembah dimakan. Tak lorong. Lemah. Dikasih makan, dorong piring, itu nggak dicekat-cekat campur lemak, harus dijujui. Itu kambing ini nggak orang saya aku katakan aku puskesmas di sini. Aku mau makan rumputnya campur lemak, ya. Kamu simpul sehat walafiat. Nah, itu kalau manusia mau sayang dengan agamanya, ya. Rasulullah SAW
sudah memberi contoh kepada kita. Rasulullah SAW itu tidak pernah makan mewah, ikhtiar. Beliau memilih itu, menikmati kesederhanaan itu. Kalau beliau mau, Allah mau kasih. Bahkan pernah ditawarkan, kau jadi nabi sekaligus raja, apa nabi hamba sahaya? Dan aku nabi hamba saja. Bal asba'u yauman wa aj'u yauman. Kenyang sehari, lapar sehari. Kalau kenyang aku bersyukur pada Allah, kalau lapar aku memohon kepadamu. Jadi dinikmati, kehambaan itu dinikmati. Para aulia juga memilih kehidupan itu. Rasulullah kehidupannya sederhana, makanya sederhana, rumahnya sederhana, ya, pakaiannya sederhana. Karena Rasulullah SAW ya'kulu ma wajad wa yashrabu ma wajad wa yalbasu ma wajad. Rasulullah SAW itu makan apa yang ada, minum apa yang ada, memakai apa yang ada. Rumah-rumah kita jauh lebih mewah daripada Rasulullah SAW. Itu tadi di kayu ini kecil, berapa itu 5 kali 9 dirham. 5 kali 9 dirham. 5 itu lebih kurang 3 meter. 3 meter 9 dirham kali 7. 3 kali 7 rumahnya Rasulullah SAW. 3 kali 7 rumahnya Rasulullah SAW. Tapi itu makamnya itu isi cuma 2 orang. Sisa 1 mungkin nanti untuk Imam Mahdi atau Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan datang. Di akhir zaman nanti orang-orang kafir masuk Islam. Setelah Nabi Isa berdakwah bersama Imam Mahdi alaihissalam. Dan sekarang kafir. Ini Eropa sudah dibanjiri orang Islam. Gak bisa ditolak. Itu programnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia Arab, di Afrika, di Udud sama orang-orang kafir. Mereka memerangi orang Islam. Enggak tahunya orang Islam yang mengungsi ke negara mereka sendiri. Walau ini, ayo, mereka sudah bilang sudah berbicara demokrasi, tak ada paksaan ini itu. Ayo, sekarang orang Islam masuk ke sana. Kalau ente konsisten, ente harus terima. Jangan hanya karena sentimen agama. Di mana rasa kemanusiaanmu? Sekarang mau nggak mau itu Amerika itu Eropa berarti dari Islam semuanya. Wa min ahli kitab illa la yu'minun bihi qabla mautih. Dalam Al-Quran tidak seorang pun dari ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya. Insyaallah mudah-mudahan amin. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuriduna yutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Mereka fitnah Islam, mereka fitnahkan buruk, mereka bentuk opini sampai terjadi Islamfobia. Apa itu alergi terhadap Islam, takut dengan Islam orang-orang Barat. Tapi Allah tetap menunjukkan kebenaran. Banyak orang yang tadinya termakan isu, termakan opini pada Islam, setelah akhirnya mereka mengetahui sendiri Islam tidak seperti yang diopinikan selama ini oleh corok-corok orang yang anti Islam, akhirnya justru mereka berlompatan masuk Islam. Nah, kembali lagi. Contoh kehidupan Rasulullah SAW itu sederhana. Walaupun kita tidak dilarang untuk sesekali tampil bagus, mewah, maka sama. Kondisional, ya. Terutama untuk para ulama tertentu. Kalau kondisinya dia umat ulama ini direndahkan oleh para awliya, para orang kaya, direndahkan oleh para umara, saat itu dia tampil aziz, mulia, ya, dan akan dikasih oleh Allah. Pada kondisi tertentu untuk kepentingan dakwah dan sebagainya, Allah akan membantu kasih rezeki kemewahan ini itu, tapi bukan untuk foya-foya bangga-bangga.
ta'azzuz, tidak ingin kelihatan rendah di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang kaya, di hadapan para penjahat-penjahat. Ya, seperti Imam Malik radhiyallahu anhu. Malik itu tampil mewah, tapi ketika imam, umumnya ulama tampil sederhana. Maksudnya supaya kita rendah di hadapan orang-orang kaya. Imam Malik, "Kul man harrama zinatullah alladhi akhraja al-ibadi wa qayyibati min rizq." Ayat Allah berfirman, "Kul, siapa yang mengharamkan? Kul man harrama zinatullah alladhi akhraja al-ibadi wa qayyibati min rizq." Siapa yang mengharamkan kemewahan dunia yang diberikan Allah pada hambanya dan rezeki-rezeki yang enak? Apa? Cuma dengan kita niru yang itu, ate niru sih gak iso, nasibnya gak kaya ngono, nasibnya gak iso, sisa buangan keinginannya. Kadang ada orang yang nasibnya melarat, tapi ambisi hidup mewah gak tetek, ambisi hidup mewah gak tetek. Itu termasuk orang hidup mewah. Hidup ambisi itu kenyataannya nggak pernah dapat. Mungkin takdir seada-adanya ya wis. Ambisi pun ditekan, jadi dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Rasulullah SAW diriwayatkan, Rasulullah SAW itu belum pernah sejak dibangkitkan oleh Allah sebagai Nabi sampai mati itu nggak pernah melihat apa itu roti yang atau gelepung roti, bahkan itu roti yang bersih jernih itu nggak pernah. Hal kana lakum fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a Rasulullah sallallahu munkhalan min hin ibta'athahu Allah ta'ala hatta qabadahu. Kata Allah, apakah kamu pernah melihat ada zaman Rasulullah SAW? Artinya Rasulullah SAW itu pernah makan dari tepung gandum yang bagus. Kata sahabat ini, enggak, Rasulullah SAW nggak pernah melihat sampai dia wafat, nggak pernah mendapatkan tepung gandum yang bagus. Wakilahu kaifa kuntum ta'kulun asy-sya'ir ghairu mankhul. Bagaimana mungkin kamu memakan di zaman Rasulullah SAW itu roti dari tepung yang tidak bagus? Ya apa telepungnya? Ya, artinya gandumnya itu kalau sekarang selepan, saya itu selepan kabeh, beras itu selep bersih putih sampai ke plastik, saking bersih. Padahal menurut dokter kurang sehat gitu. Kalau kunna nakhanuhu wa nanfukhuhu fayatiru matar wa ma biya saraina wa ma bagian saraina. Kami waktu itu deplok dewe. Kalau orang dulu kan dideplok ya, tahu sih apa itu? Apa jenis? Lesung. Ya, ya. Akan orang mantenan kayak tabuan dong. Betul-betul tuh kampung ya. Dideplok kan ya. Kalau apa itu pagi. Sekarang nggak ada orang yang makan seperti itu. Selek. Makanya lari sih Haji Paito itu. Kalau kafe nggak ada deplok dewi, kafe dia bukan selek. Nah ini Rasulullah SAW, para sahabat menyaksikan Rasulullah SAW dan juga Rasulullah semua mengatakan
wa nafakhtuhu faydur mador. Kemudian setelah dijeprot katanya disebul. Bekas-bekas apa jenisnya? Apa sih? Dedek ya? Ya, dedek itu disebul. Disebul, dihiber. Kalau orang-orang dulu dia tempe dia yang red jumlahnya gini kan dedaan itu bekas apa itu jenis? Iya, mari kalau gini itu kan itu keluar biji-biji berasnya, kemudian ada dedek-dedek itu. Kalau biji itu terbang, yang berat itu ada di situ. Ya gitu. Rasulullah SAW sesederhana itu hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa ma bagiya tarainahu. Kemudian yang sisa ya dari dedek yang terbang itu tarainahu ai ajanna dijadikan belenggu di masa Rasulullah SAW. Cuma kalau di negara Arab itu memang bukan beras, roti, jadi itu tepung gandum, sana punya gandum, ya, jadi roti. Jadi kalau Rasulullah SAW itu memang makan itu pakai tiga jari. Akhirnya dimakan ya apa itu roti, ya, sangat gampang. Sego, apa mana kalau duduk ya ada 3 jari ya sudah repot. Tapi yang penting masuk ini gimana? Ya, jangan gini makanya. Ya, pakai adab, makanya pakai adab. Kemudian apa itu ujung-ujung jarinya di mulut. Kalau kita para lupa sebenarnya yang sepopet dong. Yo pakai ini apa harus apa paling dijilat. Sunnah dijilat ya untuk membantu pencernaan. Masya Allah. Nah, ini pelajaran kita yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW ini hidup sederhana dan rileks. Orang hidup sederhana itu rileks. Ya. Bukan berarti nggak boleh. Kalau kamu dikasih nikmat oleh Allah, kasih rezeki, sesekali makan daging, tuku roti yang enak, ya, untuk keluarga, untuk anak dikasih yang enak, nggak apa-apa. Kayak enak dong, ya. Qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya alladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, ya alladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, kulu makanlah min thayyibat dari yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus itu maknanya 2. Thayyibat itu halal. Semua yang halal thayyibat, semua yang haram walaupun enak itu nggak thayyibat. Karena apa yang diharamkan oleh Allah walaupun kelihatannya enak itu tidak sehat buat kamu. Yang sini, kulu min thayyibat ma razaqnakum. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makan yang thayyibat, yang bagus-bagus. Sepakat ulama. Thayyibat itu halal. Tapi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan at-thayyibat al-mustahat. Yang enak-enak, yang lezat-lezat, apa-apa. Tapi tanpa memaksakan diri. Ya. Duitmu cuma 15.000 ya wis anak-anak wis kopet teligu. Teh-teh kan kopet teligu. Kecil makan kecil ya, kecil makan kecil. Kalau pes nasib. Kalau memang uangmu cuma 15.000, duitmu akhirnya apa? Maka
Amin thayyiban usaha gak apa, cuma jangan lupa washkurulillah, syukurlah kepada Allah, syukurlah kepada Allah. Di ayat ini ada isyarat bahwa kita ini memang disuruh makan thayyiban, enak. Gak diajarkan pada kita ini tagosyuf terus, tidak. Hidup sederhana terus. Kayak riadahnya orang butuh, pembindu. Kenapa? Dikhawatirkan, terutama untuk orang awam. Ya, kalau dia ini kalau tidak pernah merasakan enak, pembangkit rasa syukurnya kurang. Akhirnya bosan ada agama. Agama nggak enak dong. Di kompan susah toh. Waduh mulai akhirnya pembangkit rasa syukurnya tidak ada. Sesekali ini awam. Kalau para awliya itu sih apa hidupnya susah, makan sambal itu syukurnya gede, faham, ma'rifah kepada Allah SWT. Tapi kalau kita ini kan gak ketok roti, gak ketok sate, koyok-koyok, ini dari ini rezeki Allah SWT. Lah untuk membangkitkan rasa syukur di hati kita, gak apa-apa sekali-kali makan enak. Biar syukurnya itu keluar dari hati, karena ada pembangkitnya. Beda orang harus makan gelegen. Gelegen mari makan pendol, adik gelegen mari makan sate. Ente kalau gelegen habis makan sate, alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat waktu itu hati gelegen mari makan sate, stek telung bulu, alhamdulillah. Habis kipas listrik itu gelegen mari makan pendol dari sambal sambalnya baru berani rugi nanti ngomong alhamdulillah ya iso gara-gara sambalnya baru berani dan alhamdulillah terpaksa alhamdulillah sehana-hananya gak mati. Ya bisa anak-anaknya alhamdulillah. Jangan tapi itu buruk itu ibadah merusak aku. Makan yang enak dari apa yang aku berikan kepada. Tapi lanjutkan, kamu sudah dikasih apa itu perangsang untuk syukur. Washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian menyembah Allah itu isyarat juga bahwa kita menyembah Allah atas dasar syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para arifin billah itu, para aulia itu menyembah Allah bukan karena melaksanakan perintah. Ya, mereka tuh walaupun Allah gak nyuruh, mereka tuh tahu Allah Tuhan, maha memberi, maha menjaga. Umpama gak disuruh, tetap mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan kalau gak diiming-iming surga, gak nyembah Allah. Gak diwedan-wedan rokok, gak mandek maksiat. Jadi tiba-tiba kok kerja nama Allah, itu nyembah, kok kerja. Kok kayak orang aku, tak sembah. Kok kayak tak sembah. Jadi kok kerja. Dan para arifin billah, para awliya Allah, Allah gak bikin surga, tetap nyembah Allah. Umpama Allah gak gawe rokok, ya tetap gak maksiat, tetap bisa seru. Takut dengan makom ketuhanan Allah. Wa liman khafa maqama rabbih. Menyembah Allah takut ngagum ketuhanannya, bukan nerakanya saja. Neraka itu sebagian daripada apa itu sebagian daripada sifat dan marahnya Allah SWT. Maka itu katakan Rasul hikmah akhafatullah. Puncak dari ilmu pengetahuan hikmah itu takut kepada Allah, takut maqam rabbih. Bahkan orang mengatakan Rasul hikmah syukurullah. Puncak daripada hikmah ilmu
Itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para aulia itu menyembah Allah karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bertanya oleh Siti Aisyah ketika Aisyah melihat Rasulullah ibadah yang sangat mengharukan hati dia, indah, mengharukan, menggugah, dan khusyuk, menangis Rasulullah SAW. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, bima fa'alta dzalik? Kenapa kamu lakukan ibadah seperti ini? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbikum wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Afala akun abdan syakura? Apakah boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Umpama gak keimanan, bendira duwe, patut syukur sik urip badan kena. Apa manis dikatakan manusia, dicangkep Allah, keimanan enak. Itu sudah sepatutnya menjadi pembangkit penyadar bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baca yang Fatihah baca.